Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi STKI hari ini akan saya terangkan mengenai query expansion. Nah, pada materi query expansion ini itu berhubungan sama materi kita sebelumnya, yaitu mengenai relevant feedback. Sedikit mengenai query expansion sudah saya terangkan sedikit di relevant feedback. Apa itu yang namanya query expansion? Ya, di sini query expansion itu adalah teknik ya, di sini digunakan untuk memperbaiki query sehingga dapat diperoleh lebih baik. Nah, bagaimana cara tekniknya itu? Nah, di sini namanya juga query expansion. Dari kata-katanya adalah ekspansi atau perluasan dari suatu query. Nah, di sini idenya kenapa ada yang namanya query expansion itu adalah untuk mengubah query sehingga dia akan lebih mendekati ke dokumen-dokumen yang relevan yang ada di hasil pencarian di sini. Nah, cara mengubahnya seperti apa? Apakah hanya dengan ekspansi saja atau dengan penambahan saja? Tentu saja tidak di sini. Ya, ada macam-macam cara untuk mengubah suatu query. Mulai dari menambah ya, jadi menambah kata-kata yang ada di query aslinya. Kemudian membuang, yaitu mengurangi dari query aslinya atau mengubah bobot pada query. Nah, kurang lebih kan sama ya dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Oke. Nah, kalau pada kemarin kita belajar mengenai relevant feedback, itu user memberikan tambahan masukan ya atau feedback di situ, manakah dokumen yang relevan, manakah dokumen yang tidak relevan yang ada di hasil pencarian. Nah, setelah feedback itu ada, buat apa? Di sini digunakan untuk membobotkan kembali kata-kata yang ada pada dokumen di sini. Jadi istilahnya kata-kata apa yang dia bisa digunakan untuk menambah relevansi ya pada query-nya itu berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, kalau di query expansion seperti apa? Di sini user memberikan tambahan masukan ya, di sini kata pencarian yang baik atau tidak baik pada kata atau frase yang ada di query. Nah, sekarang kita tidak melihat secara keseluruhan ya, dokumen apa yang ditampilkan oleh hasil pencarian, dokumen mana yang relevan atau tidak relevan, tetapi di sini user memberikan tambahan masukan di sini berdasarkan kata yang baik atau tidak baik. Kata yang baik atau tidak baik ya tentu saja dihubungkan sama relevansinya dengan dokumen yang akan kita cari. Nah, di sini bagaimana cara menambah query pengguna? Ada banyak cara ya sebetulnya. Di sini saya hanya akan mengambil kurang lebih 3 cara, yaitu melalui manual thesaurus, automatic global analysis, sama automatic local analysis. Nah, dengan 3 cara ini, itu penambahan query dari query aslinya bisa kita pakai. Nah, kalau manual thesaurus itu contohnya adalah Medline. Nah, nanti akan saya terangkan di slide yang berikutnya. Oke. Kemudian automatic global analysis atau di sini karena ada kata-kata global berarti yang kita lihat ini adalah dokumen secara keseluruhan. Nah, di sini nanti ada 2 cara lagi, automatically derived thesaurus sama perbaikan berdasarkan query log mining. Nah, kemudian yang ketiga adalah automatic local analysis atau dia secara dinamis. Kenapa dinamakan dinamis? Karena ini yang mempengaruhi adalah dokumen dari hasil pencariannya. Kita menganalisisnya di sana. Ya, kalau misalnya yang global analysis itu adalah dari keseluruhan korpus atau keseluruhan koleksi dokumen. Kalau di local analysis kita di sini dinamis atau istilahnya pasti dokumennya berubah-ubah karena tergantung dari hasil pencariannya. Oke,
Yang pertama dengan cara manual thesaurus. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa suatu thesaurus itu bisa memberikan informasi mengenai sinonim dan kata-kata frase yang secara semantik berkaitan. Jadi yang namanya thesaurus dia biasanya berisi informasi mengenai semantik dari suatu kata sebetulnya. Jadi sinonim, hipernim, hypernim. Nah, itu semuanya ada di sana. Nah, di sini misalnya ada yang namanya kata physician. Oke. Di sini dari physician itu sinonimnya apa saja? Cracker, dok, dokter, MD, nah dan seterusnya. Kemudian relevansinya atau semantik yang berhubungan dengan kata-kata itu apa saja? Nah, di sini ada hubungannya. Kalau physician itu bisa ada hubungannya sama medik, ada general practitioner atau surgeon. Nah, di sini yang namanya thesaurus itu dipakai. Jadi, apabila ada suatu kata, kata tersebut berhubungan dengan kata apa saja, maka akan dideskripsikan. Nah, kemudian setelah dideskripsikan itu diapakan? Dia nanti akan menjadi kandidat kata-kata yang akan ditambahkan pada query aslinya. Jadi di sini misalnya contohnya pada manual thesaurus di sini contohnya pakai PubMed ya. Nah, misalnya kita mencari dengan menggunakan query cancer. Nah, kemudian dari PubMed query yang ada hubungannya, ya, dia dengan cancer adalah neoplasm. Jadi istilahnya di PubMed di sini tuh juga kata-kata yang berhubungan dengan cancer itu apa saja secara semantik. Yang namanya cancer itu berhubungan dengan kata yang mana saja, karena di sini istilah medis ya. Kalau istilah medis kan tidak bisa kita memakai thesaurus secara umum. Maka di sini sudah didefinisikan istilahnya dia punya thesaurus sendiri dari PubMed itu bahwa istilah kedokteran apa, ya istilah medis apa, dia berhubungan dengan kata apa saja itu sudah dijelaskan di sini, sudah dibuat thesaurusnya. Maka ketika kita hanya mencari query memakai kata cancer secara otomatis ya, dia juga akan mencari kata-kata yang berhubungan sama bukan hanya sekedar cancer saja, tapi yang berhubungan sama cancer juga. Misalnya di sini berarti dia akan menambahkan kata-kata juga neoplasm. Nah, di sini kalau thesaurus based query expansion itu dia tidak memerlukan input dari user. Untuk setiap kata T pada suatu query diperluas query itu dengan sinonim dan kata lain T dari thesaurus. Misalnya contohnya kalau kita punya query felin ya, maka secara otomatis yang namanya search engine tersebut akan menambahkan kata-kata cat di sana. Ya, jadi di sini istilahnya kita tidak membutuhkan yang namanya feedback dari pengguna ya, seperti relevan feedback, tetapi otomatis yang namanya search engine itu akan memutuskan mau menambahkan query expansion itu dengan query expansion yang mana atau dengan kata apa. Kata-kata tambahan bobotnya dapat lebih kecil daripada kata-kata yang di query awal. Jadi istilahnya kata-kata tambahan atau istilahnya kata yang ditambahkan pada query awal, dia pasti bobotnya lebih kecil daripada query awal. Jadi kalau misalnya contohnya di sini adalah felin ya. Oke, felin sama tambahan katanya adalah cat, maka bobot dari kata felin jauh lebih besar daripada bobot kata catnya. Biasanya dengan yang namanya query expansion ini dia akan meningkatkan recall. Jadi yang awalnya dokumen-dokumen yang tidak ikut tampil ya, yang tidak ikut tampil di hasil pencarian, maka dia akan ikut tampil gitu.
Kenapa? Karena di sini kan kata-katanya bertambah, otomatis kata yang dibandingkan dengan korpusnya itu akan bertambah sehingga hasil pencariannya pun bisa jadi bertambah juga kan ya. Jadi biasanya dia akan meningkatkan recall. Dokumen yang relevan yang awalnya nggak ikut tampil di hasil pencarian, maka dia akan ikut tampil. Banyak digunakan pada bidang ilmu pengetahuan, ya khususnya teknik biasanya, karena istilahnya di teknik kan istilah-istilahnya banyak sekali. Medis juga seperti itu, yang dia tidak bisa kita memakai thesaurus kata-kata secara umum gitu. Biayanya sangat mahal untuk membuat dan memperbarui thesaurus secara manual, karena di sini yang kita soroti adalah manual thesaurus gitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan yang ketika orang harus membuat sebuah thesaurus, nah itu pasti membutuhkan effort yang sangat besar sekali. Dapat menurunkan precision secara signifikan di sini, terutama untuk kata-kata yang ambigu. Nah, misalnya di sini kalian memberikan query awal itu adalah bunga. Nah, bunga itu adalah kata-kata yang ambigu, bukan ya? Dia bisa berarti bunga bank, bisa juga berarti bunga mawar, bunga melati, dan bunga-bunga yang lain. Oke, ada dua buah kata yang dia secara signifikan beda artinya, gitu. Nah, dengan cara query expansion itu kita bisa memperkecil ya dokumen-dokumen yang tidak relevan itu muncul. Kenapa? Karena misalnya kalau kita memakai query bunga, maka dokumen mengenai bunga bank akan muncul. Dokumen mengenai bunga mawar akan muncul. Tapi bayangkan jika ya kita memberikan query awal bunga, kemudian search engine tersebut akan memberikan pilihan kita mau memilih bunga bank ataukah bunga mawar, kita memilih bunga bank misalnya ya. Maka dokumen mengenai bunga mawar tidak akan lagi muncul di hasil pencarian. Oke, cara selanjutnya yaitu kita bisa memakai global sama local analysis. Nah, kalau global, thesaurus digunakan untuk membantu memilih term yang dipakai di query expansion. Analisis global memerlukan perhitungan korelasi kata yang intensif hanya sekali pada waktu pengembangan sistem. Kalau analisis global, karena kita memakai keseluruhan dokumen yang ada di koleksi dokumen gitu ya. Nah, penambahan yang namanya koleksi dokumen itu kan akan sangat jarang sekali. Boleh kita bilang mungkin ketika awal kita mengembangkan sistem gitu ya, kita bisa melakukan analisis global ya hanya sekali itu saja. Jadi kita akan mencari kata-kata yang berhubungan ya, yang saling berhubungan di sana. Kita melakukan analisis secara global atau secara keseluruhan di sana. Maka untuk perhitungan korelasi atau istilahnya hubungan antara satu kata dengan kata yang lain itu hanya akan terjadi satu kali saja. Nah, lain halnya kalau kita memakai analisis lokal. Oke, kenapa? Karena yang dianalisis dokumennya pasti akan selalu berubah tergantung dari query awal yang kita berikan di sini. Jadi, dokumen hasil retrieve periksa untuk menentukan query expansion secara otomatis. Artinya apa di sini? Kalau misalnya memakai analisisnya secara lokal, kita masih tetap perlu yang namanya query awal. Ya. Query awalnya apa? Hasil pencariannya apa? Ya, dokumen hasil pencariannya itulah yang harus kita analisis korelasi katanya. Nah, korelasi kata itu apa? Jadi hubungan antara satu kata dengan kata yang lain itu hubungannya seperti apa? Artinya gini, misalnya kita menggunakan query tadi bunga gitu ya. Bunga, kemudian di dokumen karena ternyata dokumen itu di hasil pencariannya jauh lebih banyak dokumen mengenai bunga bank ya. Maka kita akan istilahnya search engine itu akan memberikan pilihan bahwa query expansion yang diberikan itu adalah pasti mengenai bunga ditambah kata bank gitu.
Nah, tetapi lain halnya jika hasil pencariannya itu ternyata lebih banyak ke dokumen yang berhubungan sama bunga mawar gitu. Maka kata-kata tambahan yang ada di query awal itu akan memakai bunga mawar. Nah, sekarang apa yang kita bisa simpulkan? Kalau lokal itu pasti dia akan selalu dinamis, yaitu berubah-ubah tergantung dari dokumen hasil pencariannya itu seperti apa. Tetapi biasanya di sini analisis lokal memberikan hasil yang lebih baik daripada global. Nah, next selanjutnya, di Automatic Global Analysis itu ada dua varian modern berdasarkan pada struktur yang dibuat. Nah, dari global analysis itu sendiri ada dua cara sebetulnya ya. Yang pertama adalah query expansion berdasarkan pada similarity thesaurus. Yang kedua, query expansion berdasarkan pada statistical thesaurus. Ini ada dua buah kata yang membedakan ya, similarity sama statistical. Bedanya apa? Apakah similarity yang ada di sini tidak memakai frekuensi itu? Nah, biasanya di sini itu kalau kita memakai thesaurus atau contohnya WordNet gitu ya, maka kalau berdasarkan WordNet itu kita bisa mengambil nilai similarity-nya berapa. Jadi sudah didefinisikan di thesaurusnya itu sendiri, gitu. Bukan berdasarkan frekuensi biasanya, tetapi berdasarkan kedekatan semantik antara satu kata dengan kata yang lain. Tapi kalau ini itu berdasarkan frekuensi. Manakah yang banyak muncul, kata-kata yang sering muncul dalam suatu korpus, maka kata itulah yang mempunyai nilai yang paling besar di sini untuk dijadikan tambahan dari query awal. Nah, di sini kemudian thesaurus. Kalau misalnya di bahasa Indonesia belum ada thesaurus yang lengkap, kemudian apakah kita tidak bisa memakai pendekatan secara thesaurus? Tentu saja tidak. Ya, di sini pembuatan thesaurus secara otomatis itu bisa kita generate. Jadi nggak harus dibuat thesaurus itu secara manual. Meskipun ya di sini thesaurus secara manual itu menghasilkan nilai yang jauh lebih bagus daripada thesaurus yang dibuat secara otomatis. Kenapa? Karena kalau manual itu tentu saja harus pakar yang bikin gitu kan ya. Nah, pembuatan thesaurus secara otomatis itu dengan cara kita menganalisis koleksi dokumen. Di sini. Pendekatan yang utama itu berdasarkan co-occurrence atau kata-kata apa yang sering muncul, berarti kemungkinan dua kata tersebut adalah mirip. Kemudian sama analisis hubungan tata bahasa. Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya PBA, pemrosesan bahasa alami. Jadi untuk mengetahui tata bahasa antara satu kata dengan kata yang lain di bahasa alami itu seperti apa. Nah, misalnya kalau ada kata-kata dimasak, dimakan, dicernakan. Nah, bisa kita simpulkan di situ bahwa itu ternyata adalah hubungannya mengenai makanan. Oke. Kualitas dari asosiasi kata itu biasanya menjadi masalah di sini. Nah, kalau dibuat thesaurus secara otomatis, kenapa? Karena di sini bisa memunculkan ambiguitas, ya. Nah, ambiguitas kata itu biasa memunculkan kata-kata yang tidak relevan, walaupun secara statistik kata-kata tersebut berhubungan. Contohnya apa? Di sini kalau kita punya query Apple gitu ya. Nah, kira-kira dari kata Apple itu kata apa lagi yang bisa kita tambahkan gitu, yang berhubungan erat dengan kata Apple. Nah, bisa jadi yang berhubungan dengan kata Apple itu adalah kata-kata komputer, ataukah bisa jadi yang berhubungan sama kata-kata Apple itu adalah apple fruit gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya apple red fruit computer? Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kata-kata tersebut menjadi satu? Nah, kata mana yang
sebetulnya berasosiasi atau istilahnya berhubungan ya secara lebih dekat. Nah, ini menimbulkan ambigu sebetulnya. Nah, akan menimbulkan masalah kata-kata ambigu seperti ini. Kenapa? Karena kata-kata yang dianggap mirip tapi kenyataannya tidak. Kata-kata yang dianggap tidak mirip, kenyataannya dia mirip. Nah, munculnya kata-kata ambigu di sini memunculkan masalah false positif sama false negatif ini. Nah, perbaikan pada automatic global analysis query hanya diperluas dengan kata-kata yang mirip dengan query saja. Nah, kalau kalian sebelumnya pasti tahu gitu kan ya, cara menghitung similarity antara query dengan dokumen. Nah, kalau di sini itu kita bisa menghitung similarity antara suatu kata pada query ya, kata I pada dokumen dan kata C pada query. Jadi nah, di sini kita bisa menghitung similarity itu berdasarkan apa? Kalau misalnya yang di perhitungan kemarin adalah similarity query sama dokumen gitu ya. Kalau di sini yang kita hitung adalah kata per kata saja. Oke, jadi kita akan menghitung yang namanya berapa jumlah kata ya antara kata I pada suatu dokumen dengan kata yang ada di query. Oke. Fruit tidak ditambahkan pada Apple komputer karena jauh dari komputer. Nah, dengan cara apa? Biasanya frekuensinya dua kata ini muncul bebarengan itu sedikit gitu. Menggunakan bobot kata yang lebih baik, tidak hanya frekuensi saja pada waktu menghitung korelasi antar kata-kata. Nah, di sini kita tidak hanya menghitung mengenai frekuensi saja, berapa banyak kata-kata tersebut muncul gitu ya, tetapi biasanya ada tambahan juga, misalnya muncul bebarengan ya, misalnya ada kata A, kata B, dia sering kali muncul bebarengan tapi tidak tidak berurutan. Jadi misalnya tidak kata A setelah itu kata B, bukan seperti itu, tetapi dua kata itu sering muncul bebarengan tapi istilahnya dalam realnya ternyata dua kata tersebut ya tidak berurutan dituliskannya. Jadi misalnya Apple computer gitu ya. Nah, Apple computer itu tidak sering muncul meskipun sering muncul bebarengan tapi tidak selalu dalam satu konteks. Misalnya bukan hanya Apple komputer saja, tetapi Apple komputer kayak gitu ya. Nah, itu nanti sebaiknya tidak hanya menggunakan frekuensi saja. Jadi kalau misalnya kita hitung frekuensinya, mungkin Apple komputer itu tinggi gitu, tetapi tidak selalu dalam satu konteks. Nah, apakah bobotnya harus tinggi juga di sana? Nah, itu nanti yang harus diperbaiki. Nah, kalau automatic local analysis yaitu pada saat ada query kata-kata yang mirip ditentukan secara dinamis pada analisis jumlah dokumen yang di-retrieve pada urutan T paling atas. Ini kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalnya kita punya query awal, kita masukkan ke search engine, maka search engine tersebut akan menampilkan hasil dari dokumen yang sesuai dengan query awal tersebut. Nah, kita tidak memakai semuanya di sini. Yang kita pakai boleh kita pilih pada urutan T paling atas. Mau kita pakai kalau T-nya 5 ya berarti 5 peringkat paling atas. T-nya 10 ya berarti kita memakai 10 peringkat paling atas. Analisis korelasi di sini berdasarkan hanya pada kumpulan dokumen yang diperoleh secara lokal untuk suatu query yang khusus. Nah, di sini karena kenapa dinamakan korelasi berdasarkan hanya pada kumpulan dokumen yang diperoleh secara lokal, karena di sini setiap query awal itu memunculkan
dokumen yang berbeda-beda gitu kan ya. Jadi hanya disesuaikan dengan dokumen yang tampil saja. Menghindari ambiguitas dengan menentukan kata-kata yang mirip hanya pada dokumen yang relevan saja. Nah, di sini misalnya Apple computer ataukah Apple fruit gitu ya misalnya. Nah, ternyata dari Apple kita masukkan saja kata-kata Apple gitu ya. Dan ternyata yang keluar semuanya adalah dokumen mengenai komputer, maka otomatis kita akan memilih Apple komputer gitu. Karena berdasarkan hasil pencarian yang paling banyak itu ya, yang berada pada peringkat paling atas itu ternyata dokumen mengenai komputer. Oke, local analysis itu bisa kita lihat distribusi dokumen dan kata pada saat pelacakan sedang berlangsung. Nah, bisa kita pakai local clustering, bisa kita pakai local context analysis. Local clustering itu seperti apa? Nah, di sini yang namanya clustering berarti kita mengelompokkan gitu ya. Konsepnya adalah menambah kata-kata yang mirip dengan kata-kata yang baik dalam konteks dokumen yang baik. Maksudnya apa? Yang baik dengan konteks dokumen yang baik, maka istilahnya kita akan memilih dia yang menjadi satu buah klaster yang kita anggap dia adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang relevan. Nah, di sini kita coba lihat, kelompokkan klaster kata-kata dengan pengukuran similarity berdasarkan co-occurrence kata pada dokumen-dokumen. Kita ngelis semua kata yang ada di hasil pencarian gitu ya, di dokumen hasil pencarian. Kemudian kita klasterkan atau kelompokkan di sini. Jadi kata-kata yang dekat, yang punya similarity-nya tinggi, maka dia dekat gitu kan ya. Berarti kata-kata dalam satu klaster tersebutlah yang akan menjadi kandidat kata-kata yang akan ditambahkan di query awal. Nah, step 2, untuk setiap kata pada query tambahkan n kata dari tetangga terdekat pada kelompok query. Nah, di sini bisa kita lihat query-nya ada di satu titik misalnya ya. Nah, maka kita akan mencari titik terdekat dari query tersebut yang berarti kata yang mempunyai similarity paling tinggi dengan query tersebut akan kita tambahkan pada query awal. Nah, selain memakai cara clustering, kita juga bisa memakai local context analysis. Ya, menambahkan konsep-konsep yang mirip pada query. Kalau di sini itu apa? Di sini ada yang namanya passage gitu ya. Passage itu apa? Dokumen dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil di sini. Nah, bagian-bagian kecil itu bukan berarti kata per kata ya. Di sini kita tidak kata per kata lagi, tapi per passage. Jadi bisa jadi subjek per subjek, predikat gitu ya. Jadi kita dalam suatu kalimat membaginya bukan kata per kata, tapi kita sudah mengambil per passage atau mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek. Yang namanya subjek saja bisa jadi dia berupa frase gitu kan ya, apalagi predikat ataukah objeknya dia juga berupa frase. Nah, meskipun dia frase lebih dari satu kata, dia akan dianggap hanya satu passage saja. Nah, di sini yang kita hitung itu adalah similarity setiap konsep dari passage dengan query. Nah, di sini bukan lagi kata per kata, tetapi dari cara kita membaginya tadi, yaitu passage-nya tadi, apa ya, itu yang akan dihitung similarity-nya dengan query kayak gitu. Jadi kalau memakai local context analysis, kita harus tahu dalam suatu kalimat itu konteks apa saja yang ada di sana. Nah, yang namanya konteks itu bisa kita tentukan gitu. Mau kita memakai struktur kalimat kah, ya kan? Ataukah mau memakai pembagian passage yang lain. Nah, tambahkan konsep-konsep terbaik pada query. Maksudnya apa? Dari query kita ambil istilahnya passage yang paling dekat dengan query untuk kita tambahkan ke query tersebut. Jadi yang namanya passage, ingat dia bisa lebih dari satu kata, bisa terdiri dari satu kata, bisa juga lebih, maka passage tersebutlah yang akan kita tambahkan pada query. Oke, sekian ya materi hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.